Amin. Surat dakwaan batal atau dinyatakan tidak dapat diterima karena PT Indonesia Aircraft Group sebagai pemilik yang sah atas produk skincare Indonesia atau produk glowing boost tersebut Indonesia. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. Hari Kamis. Oh iya. Aduh, menor banget. Semangat Diki. Semangat. Kampung. Amin. Sidang perkara nomor 362 Itsus 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirjani dibuka dan terbuka umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Alhamdulillah sehat saja, dan saudara masih didampingi hakim penasihat hukumnya. Penuntut umum juga sudah hadir ya. Jadi kita hari ini sidang kembali dan sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah tanggapan dari penuntut umum. Pertanyaannya penuntut umum sudah siap? Siap, ya. Silakan disampaikan dulu hard copy-nya Ya. kepada majelis dan kepada penasihat hukum. Dan kepada terdakwa ya, kita ingatkan agar memperhatikan tanggapan dari penuntut umum baik-baik ya. Silakan penuntut umum untuk membacakan tanggapannya. Terima kasih Yang Mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Jakarta 8 Juli 2025, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta Selatan. Perihal pendapat penuntut umum atas nota keberatan eksepsi atas nama terdakwa Nikita Mirjani. Mengingat nota keberatan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa nama Nikita Mirjani, mohon izin Yang Mulia untuk tidak dapat membacakannya. Melalui tim penasihat hukum dari kantor hukum Fahmi Tahir dan Lakmas Advokat dan Legal Konsultan yang beralamat di kantor Resi Tada Unit 2A Jalan Pidi Sartikaraya nomor 3 Cililitan Selamat Jati Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2024 dalam persidangan bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dan mengikuti persidangan pada hari ini Selasa tanggal 8 Juli 2025 terdekat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pendapat penuntut umum atas nota kebenaran atas eksepsi. Kami sampaikan penghargaan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memimpin persidangan ini dengan bijaksana, dan kepada penasihat hukum dari kantor hukum Fahmi Tahir Pak Mas, advokat dan legal konsultan yang telah mendampingi terdakwa Nikita Mirjani. Penuntut umum melaksanakan persidangan perkara aktual semata-mata bertujuan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penyampaian pendapat atas keberatan eksepsi tersebut merupakan hak dari penuntut umum berdasarkan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana KUHP yang menyatakan
dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, hanya mengenal istilah keberatan, namun dalam praktik dikenal juga dengan istilah eksepsi. Keberatan eksepsi tersebut tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara surat dakwaan, namun hanya terdapat dasar formal yang melekat pada jalan dakwaan. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Dalam menyampaikan pendapat hukum, di sidang pengadilan harus memiliki konstruksi hukum yang bersumber pada argumentasi hukum yang jelas, kuat, dan logis. Karena hukum merupakan penalaran tertinggi, sebagaimana adigium lex ratio summa justimista inazla equi jubere quae facite sanfraudit constructi. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri dan tidak terbatas pada ketentuan hukum positif semata, melainkan memandang hukum sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, argumentasi hukum juga menurut penguasaan hukum dari lapisan filsafat ilmu dimulai dari dogmatika hukum, asas-asas hukum, serta teori hukum hingga filsafat hukum sebagai lapisan tertinggi, serta berbagai metode penerapan hukum yang terdiri dari penafsiran hukum maupun argumentasi. Penguasaan teori maupun asas hukum yang tidak komprehensif mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi lemah karena menimbulkan berbagai konflik di dalamnya yang tidak sesuai dengan adigium atau tidak ada hukum yang bertentangan satu dengan yang lain. Konstruksi hukum yang demikian tentunya sangat rapuh dan mudah untuk dibantah. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Pada prinsipnya, penuntut umum menolak semua pendapat, dalil, pembelaan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penasihat hukum dari kantor hukum Fahmi Baru dan Pakar atau Pakar dan Berbentukan, kecuali yang diakui secara tegas. Walaupun beberapa keberatan eksepsi tidak termasuk dalam aspek formal surat dakwaan, namun dikarenakan terdapat konstruksi penyesalan dengan memutarbalikkan fakta perbuatan dan menyajikan analis hukum yang keliru dan dibungkus secara rapi dan indah, maka dalam persidangan hari ini kami juga akan menanggapi semua keberatan eksepsi tersebut untuk mengembalikan kesesatan menuju kebenaran. Setelah penuntut umum membaca nota keberatan eksepsi pada pokoknya, penasihat hukum dari kantor hukum di Wakil 14 Advokat Legal Konsultan menyampaikan dan menguraikan materi keberatan eksepsi tersebut sebagai berikut. 1. Surat dakwaan batal demi hukum karena korban yang sebenarnya PT Duaficia RM Agro tidak pernah melaporkan terdakwa ini ke Kami dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum dan selanjutnya tuntutan dasar penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Surat dakwaan batal demi hukum karena surat dakwaan teror dan subjektif dan dalam menguraikan subjek hukum yang menjadi korban sehingga dakwaan menjadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat. Surat dakwaan batal demi hukum karena dasar penuntut umum melakukan manipulasi hukum berupa penyelundupan pasal di dalam menyusun surat dakwaannya sehingga merubah substansi delik yang awalnya delik umum menjadi delik aduan. Surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum orang manusia dengan subjek hukum perseroan perusahaan sebagai korban. 5. Surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena PT Duaficia RM Agro sebagai pemilik yang sah atas produk skincare Duaficia atau produk Golden Persel Duaficia yang menjadi korban tidak pernah membuat pengaduan sehingga menegakkan surat dakwaan bertentangan dengan pasal 369 ayat 2 ayat 1 KUHP
Surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas, obscurable, terjadi error in subject karena jaksa penuntut umum menyimpulkan Reza Gladys sebagai korban, padahal yang menjadi korban adalah PT Gladys dan Agung. 7. Surat tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas, obscurable karena jaksa penuntut umum tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya dalam surat dakwaan. 8. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas, obscurable antara dakwaan pertama alternatif ke-1 dengan dakwaan pertama alternatif kedua uraian pembuatannya sama, tapi pasal yang diterapkan berbeda. 9. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas, obscurable karena jaksa penuntut umum mengakumulasikan atau menggabungkan perbuatan pengancaman dan pencemaran nama baik dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Padahal dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU tidak terdapat tindak pidana asal atau predikat crime berupa tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik. 10. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas, obscurable karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan bentuk tindak pidana asal predikat crime yang mana dilakukan terdakwa Nikita Mirzani dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 11. Surat dakwaan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat sengketa perdata yang harus diputus terlebih dahulu. Atas dalil-dalil tersebut, penasihat hukum dari Satuan Hukum Fahmi Bamin Advokat dan Biro Konsultan menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani dalam surat dakwaan bukan merupakan tindak pidana umum maupun tindak pidana umum, akan tetapi termasuk lingkup keperdataan terkait uang prestasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya penasihat hukum dari Kantor Hukum Fahmi Bamin Advokat dan Biro Konsultan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan dengan menyatakan: pertama, 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 garis data JKTSL tanggal 5 Juli 2025 tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register PDN 154 tanggal 5 Juli tidak dapat diterima. 4. Menetapkan demi hukum agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Nikita Mirzani untuk tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya atau dihentikan. 5. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. 6. Memulihkan hak-hak terdakwa Nikita Mirzani dalam hal kemampuan kedudukan harta serta martabatnya. 7. Mengugatkan diri perkara kepada negara. Atau kedua, 1. Menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Nikita Mirzani tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. 3. Memulihkan hak terdakwa Nikita Mirzani dalam hal kemampuan, kedudukan, harta serta martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau ketiga, 1. Menyatakan perkara aku ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai pemeriksaan perkara perdata nomor 489 PN Jakarta sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangan dan berpendapat lain mohon putusan yang sah dan adil. Yang kami hormati majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Sebelum menanggapi seluruh materi keberatan penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani tersebut, terlebih dahulu penuntut umum akan menyampaikan mengenai teori surat dakwaan dan keberatan eksepsi sebagai berikut. 1. Secara doktriner, surat dakwaan diartikan sebagai suatu akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi susunan atau konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai yang menjadi perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersangkutan. 2. Surat dakwaan tersebut merupakan instrumen yang hanya secara eksklusif memberikan hak dan kewenangan kepada penuntut umum berdasarkan atas oportunitas sebagai wakil dari negara untuk melakukan suatu penuntutan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Ditinjau dari sudut kepentingan para pihak dalam pemeriksaan perkara tindak pidana, maka
fungsi surat dakwaan dapat dibagi menjadi 3 kategori kepentingan, yaitu bagi penuntut umum, bagi terdakwa atau penasihat hukum, bagi hakim. 4. Berdasarkan 456 ayat 1 KUHP, keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan meliputi tentang kewenangan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. B. Tentang surat dakwaan tidak dapat diterima. Atau C. Tentang surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Adapun uraian penjelasan dari masing-masing ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Tentang kewenangan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, bahwa kewenangan kompetensi pengadilan untuk mengadili ini menyangkut 2 hal. Dan ini kompetensi absolut, yaitu mengenai peradilan apa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, serta kompetensi relatif, yaitu mengenai peradilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. 2. Tentang surat dakwaan tidak dapat diterima, bahwa pengertian dakwaan tidak dapat diterima tidak diatur oleh ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, kami mencari di dalam doktrin hukum pidana. Menurut Van Bevelen, suatu dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima apabila di dalam suatu perkara yang berupa delik aduan, namun ternyata dalam proses pengadilan persidangan tidak disertai dengan pengaduan atau delik dilakukan pada waktu dan tempat di mana ketentuan undang-undang pidana yang tidak berlaku, atau hak menuntut telah hapus dengan alasan antara lain yang disebutkan daluarsa dan terdakwa meninggal dunia dan seterusnya, yang dengan kata lain syarat-syarat pengajuan tuntutan tidak dipenuhi. Perlu dicatat di sini bahwa apabila suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana, maka putusannya bukan tidak dapat diterima, melainkan putusan lepas dari segala jabatan hukum atau konstruction performing, dan hal ini sudah menyangkut putusan terhadap pokok perkara. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dengan merujuk pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, penuntut umum membuat surat dakwaan yaitu ditanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, uraian secara cermat. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu telah cermat, jelas dan lengkap. Untuk menentukan kriteria tentang suatu perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan itu tidak jelas dan lengkap, hanya dapat ditentukan secara positif, dan oleh karena itu hanya mendapat kejelasan dengan hal tersebut perlu kita yang menyimak kembali doktrin dan jurisprudensi. Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk sebagai berikut. Maksud pasal 143 ayat 2 KUHP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai suatu tindak pidana mencantumkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1999 nomor 36K garis datar 1998 yang pada intinya mengatakan bahwa walaupun surat tuduhan menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara, menghadirkan dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam satu induk eksepsi. Jika dalam uji materi dan alasan untuk eksepsi, maka eksepsi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk eksepsi, yaitu eksepsi yang menjadi dasar dan alasan yang menjadi bersifat formil, dan eksepsi yang menggunakan dasar atau alasan yang bersifat materi. Dalam hal ini, Hamzat Hamid dan Alun Muslim dalam buku pembahasan pemerintahan peradilan penuntutan dan eksekusi tahun 1991 halaman 140 dan 141 menyebutkan bahwa eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanya eksepsi yang diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan bersifat materi akan ditolak oleh pengadilan, karena eksepsi yang diberikan melampaui berikut eksepsi yang ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Biasanya eksepsi hanya dimungkinkan menjangkau atau memasuki materi pokok perkara dan diperiksa. Selanjutnya adalah merupakan hal yang wajib bila mana penasihat hukum berusaha sedemikian rupa untuk mencari celah-celah hukum dalam usahannya melawan dakwaan pendukungnya sepanjang memungkinkan dalam usahanya meringankan beban lain. Sedangkan bagi penuntut umum yang akan berusaha meluruskan perbedaan pendapat atau persepsi yang timbul dengan harapan usaha penegakan hukum tetap berjalan juga dengan rencana menuju ke dalam keadilan dan negara. Bahwa dalam pasal 156 ayat 1 KUHP telah diatur secara limitatif mengenai alasan-alasan yang dapat diterima di dalam eksepsi. Alasan-alasan tersebut
tersebut telah kami uraikan pada poin-poin pendahuluan kami di atas. Maka alasan-alasan lain yang tidak termasuk di dalam ketiga ketentuan tersebut di atas jelas merupakan alasan yang sah menurut hukum dalam tidak menjadi kembali menghormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum, bahwa di dalam perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani dengan nomor register perkara PN 154 garing 2025, menurut penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan jenis kombinasi, yaitu melanggar pertama 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bagaimana yang telah diubah terkait dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 tentang hukum pidana, atau kedua pasal 39 ayat 1 kita Undang-Undang hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 kita Undang-Undang hukum pidana, dan kedua pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 25 ayat 1 kita Undang-Undang hukum pidana. Pada hakikatnya surat dakwaan atas terdakwa Nikita Mirzani tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 24 karena A telah memenuhi syarat formil pasal 143 ayat 2 huruf A huruf A. B telah memenuhi syarat materi pasal 143 ayat 20 B. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Selanjutnya setelah kami pelajari di majelis problematika dan uraian lengkap dalam keberatan terhadap saudara penasihat hukum terdakwa dari kantor hukum kami Fatma Advokat Legal Konsultan serta dengan mengamankan esensi sebagaimana diuraikan di atas, maka kami selaku penuntut umum akan menanggapi keberatan yang berkenaan dengan pokok eksepsi sebagaimana ditentukan secara limitatif, yakni yang termuat dalam bagian kedua pada halaman 39 sampai dengan 116 yang pada pokoknya menyampaikan 11 poin keberatan penuntut umum. Penuntut umum menyampaikan, yang mulia, kami lanjutkan. Penuntut umum menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Keberatan pertama penasihat hukum terdakwa pada halaman 39 sampai dengan halaman 45. Surat dakwaan dapat didukung dengan alasan karena korban yang sebenarnya PT Gravita Mahfud tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dicapkan junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dicapkan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya keputusan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat penuntut umum bahwa tentang surat dakwaan yang harus dibatalkan adalah karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, dan kemudian Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 telah merumuskan tentang ketentuan surat dakwaan sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Lalu sebagai penyempurnaan tentang surat dakwaan dalam hukum pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai dengan 16 dirumuskan pengertian cermat, jelas, dan lengkap bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tersebut di atas, penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 garing JKTSL garis miring 2 garis miring 06 garis miring 2025 tanggal 5 Juni 2025 atas nama Nikita Mirzani telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang
tindak pidana itu dilakukan. Bahwa melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini, penuntut umum dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya penasihat hukum terdakwa tentang pengertian korban dalam ketentuan hukum positif. Bahwa ketentuan hukum positif atau dikenal juga sebagai jus constitutum tentang penjelasan dan pengertian korban yang dapat melaporkan dugaan tindak pidana telah diatur dalam pasal 108 ayat 1 KUHP yang menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Dan ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hak tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi yang mana akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama di dalam acara pembuktian di persidangan nanti. Serta bagaimana mungkin penasihat hukum terdakwa mengatakan saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai pelapor tidak ada hubungan hukum dengan terdakwa, sementara pemeriksaan sidang belum dimulai, yang mana untuk mengetahui benar dan tidaknya fakta tersebut tentunya kita harus memeriksa saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan. Namun untuk menjawab rasa penasaran tim penasihat hukum terdakwa, maka kami akan menjelaskan sedikit mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik maupun penyidik sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 108 KUHP tersebut. Penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 154 garis miring JKTS garis miring EO.2 garis miring 06 garis miring 2025 telah menguraikan secara terang benderang tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024 dan peristiwa 14 November 2024 yang pada intinya menjelaskan dan menerangkan saksi Reza Gladys Pretianisari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah akibat perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang melakukan perbuatan mengancam melalui aplikasi WhatsApp dengan ancaman secara lisan dan tulisan akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pretianisari yang mana uang sebesar 4 miliar rupiah yang diterima oleh terdakwa secara nyata dalam pribadi saksi Reza Gladys Pretianisari yang menjadi korban dalam perkara ini. Bahwa sangat kelirulah penasihat hukum terdakwa menyatakan PT Glasi CRM Group adalah merupakan korban bila dikaitkan dengan pasal 108 ayat 1 KUHP. Hal ini mengikat karena tidak ada satu fakta kejadian apapun dalam uraian surat dakwaan yang menyebutkan nama PT Glasi CRM Group, apalagi fakta kejadian tentang menyatakan adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada PT Glasi CRM Group melakukan percakapan yang mengarah kepada perbuatan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia untuk menyerahkan sesuatu, khususnya pada fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024 dan peristiwa 14 November 2024. Bahwa fakta kejadian dalam uraian surat dakwaan sudah secara terang benderang menerangkan saudari Reza Gladys Pretianisari adalah korban dengan pembuktian fakta kejadian adanya perbuatan saksi korban melakukan transfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 14 November 2024 dan penyerahan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai kepada saksi Ismail Marzuki pada tanggal 15 November 2024 dan kesemuanya itu adalah atas suruhan terdakwa Nikita Mirzani. Sehingga telah jelas saudari Reza Gladys Pretianisari merupakan orang yang mengalami dan atau menjadi korban dalam peristiwa tersebut dan merupakan orang yang memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saudari Reza Gladys Pretianisari telah sesuai dengan kategori sebagai pelapor sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 108 KUHP. Namun kembali lagi untuk mengetahui fakta dan kualitas alat bukti dalam perkara ini haruslah dilalui dalam acara pembuktian pada sidang pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai judeks faksi yang berwenang memeriksa dan menguji materi perkara ini sesuai wilayah hukumnya. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 2. Keberatan kedua penasihat hukum terdakwa pada halaman 45 sampai dengan halaman 48 surat dakwaan atau hukum karena surat dakwaan Herald Subjekto dalam menguraikan subjek hukum yang menjadi korban sehingga dakwaan menjadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat. Pendapat penuntut umum bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa masih mengulang keberatan yang pertama dengan substansi subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara aku. Dalam hal ini pendapat kami penuntut umum masih sama dengan pendapat poin sebelumnya, tetapi dapat kami tambahkan melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini. Penuntut umum kembali dengan niat baik ingin
JKTS saya dari kedua dari 06/2025 tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024 dan peristiwa 14 November 2024 serta kesimpulan pada paragraf terakhir dalam dakwaan pertama ke-1 dan atau paragraf terakhir dakwaan kedua. Bahwa dalam paragraf terakhir dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 dan atau paragraf terakhir dakwaan pertama alternatif kedua dituliskan bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Diadis Pretianisari sebagai dokter, sehingga melibatkan saksi Reza Diadis Pretianisari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Dan hal tersebut menjelaskan sebagai hukum yang menjadi korban adalah Reza Diadis Pretianisari berdasarkan fakta kejadian percakapan tanggal 13 November dan 14 November 2024 yang diambil oleh penuntut umum dari hasil pemeriksaan barang bukti digital terhadap telepon seluler yang dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Polda Metro, dan hal tersebut adalah fakta hukum sebagai alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan. Bahwa penuntut umum mengimbau kepada penasihat hukum terdakwa agar membaca dengan cermat tentang unsur dakwaan pasal yang dituangkan dalam surat dakwaan dalam perkara aku dan dikaitkan dengan pengertian korban sebagaimana pasal 108 ayat 1 KUHP serta tentang fakta hukum yang menerangkan tidak ada satu fakta kejadian apapun dalam uraian surat dakwaan yang menyebutkan nama PT Gavicia RMA Group, apalagi fakta kejadian tentang menyatakan adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada PT Gavicia RMA Group melakukan percakapan yang mengarah kepada perbuatan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia untuk menyerahkan sesuatu, khususnya pada fakta kejadian percakapan tanggal 3, 13, dan 14 November 2024. Bahwa fakta kejadian dalam uraian surat dakwaan sudah secara terang-benderang menerangkan Reza Diadis Pretianisari adalah korban dengan pembuktian fakta kejadian adanya perbuatan korban melakukan transfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 14 November 2024 dan penyerahan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai kepada saksi Ismail Marzuki pada tanggal 15 November 2024, dan kesemuanya itu adalah atas tuduhan terdakwa Nikita Mirzani. Hal ini perlu disampaikan oleh penuntut umum agar penasihat hukum terdakwa boleh belajar untuk menuliskan tentang fakta hukum dan fakta kejadian dalam eksepsinya dan bukan menuliskan tentang perasaan atau terawangan dalam eksepsinya. Dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 3. Keberatan ketiga penasihat hukum terdakwa pada halaman 45 sampai dengan halaman 55 surat dakwaan atau yang pada sidang pemeriksaan perkara kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga penasihat hukum dapat tepat memahami surat dakwaan. Dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 9. Keberatan ke-9 penasihat hukum terdakwa pada halaman 89 sampai dengan 96 surat dakwaan tidak cermat, lengkap dan tidak jelas atau obskurable karena jaksa penuntut umum mengakumulasikan atau menggabungkan perbuatan pengancaman dan pencemaran nama baik dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Padahal dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU tidak terdapat tindak pidana asal atau predicate crime berupa tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional, bahwa terhadap pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tentang pengancaman melalui media elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Sementara pasal 369 ayat 1 KUH pidana mengatur tentang pengancaman secara umum dengan ancaman hukuman pidana paling lama 4 tahun. Bahwa penuntut umum dalam uraian surat dakwaan secara lengkap telah menjelaskan bahwa pasal dakwaan pertama alternatif ke-1 dan dakwaan pertama alternatif kedua mempunyai persamaan mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahwa pengakumulasian atau penggabungan dakwaan pertama alternatif ke-1 dan atau dakwaan pertama alternatif kedua dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sangat beralasan bila hal tersebut dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih bila penasihat hukum
mencermati pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka penasihat hukum terdakwa akan mengerti dan memahami predikat peran yang dimaksud oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif 1 pasal 45 ayat 10 huruf A, juga pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 untuk perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 10 keberatan eksepsi ke 10 penasihat hukum terdakwa pada halaman 97 sampai dengan halaman 105 terdapat tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas atau label karena jasa penuntut umum tidak menguraikan bentuk tindak pidana asal atau predikat crime yang mana dilakukan terdakwa Nikita Mirzani dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut. Dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 11 keberatan eksepsi 11 penasihat hukum terdakwa pada halaman 10 sampai halaman 105 sampai dengan halaman 105 pendakwaan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat sengketa perdata yang harus diputus terlebih dahulu. Bahwa pendapat penuntut umum menurut hemat penuntut umum tidaklah bisa dijadikan alasan untuk menolak dakwaan penuntut umum karena menurut hemat penuntut umum bahwa argumentasi perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat sengketa perdata yang harus diputus terlebih dahulu tidak serta-merta menghilangkan aspek pidana dari suatu perbuatan. Jika terdapat dugaan tindak pidana maka tetap dapat diproses secara pidana terlepas dari adanya klausul perkara perdata. Dalam kaidah hukum ini membahas tentang wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu perkara pidana. Meskipun dalam perkara perdata tersebut juga terdapat unsur-unsur perdata, penjelasan detailnya adalah A. Pemisahan antara perkara pidana dan perdata, bahwa meskipun suatu perbuatan terdapat memiliki aspek perdata, hal tersebut tidak mengabulkan kemungkinan adanya tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat memiliki konsekuensi hukum ganda baik dalam ranah pidana maupun ranah perdata. Bahwa pasal 3 Perman Nomor 1 Tahun 1996 perihal hubungan antara peradilan perdata dan peradilan pidana adalah pengadilan dalam memeriksa perkara pidana tidak terikat oleh suatu hubungan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang ada atau tidaknya suatu hal perdata. Interpretasi makna dari pasal 3 Perman Nomor 1 Tahun 1996 ini adalah independensi peradilan pidana atau pengadilan pidana memiliki kewenangan independen dalam menilai ada tidaknya suatu fakta atau peristiwa hukum terlepas dari putusan pengadilan perdata. B. Tidak ada hierarki otomatis atau putusan pengadilan perdata tidak secara otomatis mengikat atau menjadi acuan bagi pengadilan pidana. Prinsip pembuktian berbeda atau pengadilan pidana dan perdata memiliki standar pembuktian yang berbeda. Pidana menggunakan prinsip pencarian kebenaran material, sedangkan perdata menggunakan pencarian kebenaran formil. Kebebasan hakim. Hakim pidana memiliki kebebasan untuk menilai bukti dan fakta secara independen tanpa terikat putusan perdata. Adam Chazawi dalam bukunya menuliskan bahwa hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara perdata dan pidana adalah bahwa kebenaran material yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan dalam perkara perdatanya, bukan sebaliknya. Dengan demikian, maka kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap putusan perkara perdatanya. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. Izin untuk dilanjutkan yang umum. Semakin kita lama sidangnya, semakin membaiklah ya. Jangan sampai semakin kita sudah mendalami, semakin siang ya. Jadi silahkan dibawa terdakwa kalau bisa secepatnya, begitu ya. Kita tidak hanya menyidangkan perkara terdakwa, ada hak-hak untuk terdakwa lain dan juga perlu kita sidangkan ya.
tentunya kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik, tentunya kita bisa menjaga kesehatan, kita bisa istirahat tepat waktu, makan, melakukan ibadah ya. Ibadah tentunya tidak hanya sekedar kewajiban ya, tapi tentunya bagaimana kita bisa juga melakukan tepat waktu ya. Sehingga silakan kedepannya dikoordinasikan antara penuntut umum, terdakwa dan tuntutan biar kita bisa sidang awal begitu ya, dan kita juga bisa istirahat tepat waktu begitu ya. Jadi nantinya kesehatan kita juga terjaga, ibadah kita juga tidak tertunda begitu ya. Jadi tolong, dan kepada terdakwa dan penasihat hukum ya, kita sampaikan juga bahwa ini surat permintaan baru kita terima hari ini, makanya kita tetapkan juga dari jam 9 tadi ya. Tapi meskipun begitu nanti disesuaikan begitu ya, karena ini kan hari ini juga sidang ya. Tentunya kita sudah mulai sidang hari ini jam 9 seperti diperintahkan, tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Namun demikian harus tetap kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Begitu mediasi selesai, silakan secepatnya untuk kembali lagi. Begitu penasihat hukumnya, terdakwa, penuntut umumnya, kembali lagi ke pengunduran ya. Kita akan mundur untuk putusan sela, kita tunda 1 minggu lebih, hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Kepada terdakwa tetap jaga sehat dan kembali lagi tahanan, dan kepada penuntut umum kita perintahkan untuk menghadirkan terdakwa lagi pada hari dan tanggal persidangan yang telah kita sampaikan. Sidang hari ini selesai dan sidang ditutup. Amin. Hari Kamis. Oh iya. Aduh menor banget. Semangat Diki. Semangat. Semangat. Semangat.